Setiap orang pasti pernah merasa marah, entah karena disakiti, dikhianati, diremehkan, atau hanya karena hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai harapan. Kemarahan sering datang secara tiba-tiba dan bisa menghancurkan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Hubungan yang sudah lama dibangun, reputasi yang kita jaga, bahkan ketenangan batin yang selama ini kita usahakan. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa hidup tanpa rasa marah sebenarnya mungkin dilakukan? Bukan dengan menekan emosi hingga meledak suatu hari nanti, tetapi dengan melatih cara pandang, mengendalikan reaksi, dan memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar. Hanya diri kita sendirilah yang bisa kita kuasai. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, mampu untuk tidak mudah marah adalah sebuah kekuatan langka, dan itu bisa kamu pelajari. Filsafat Stoikisme menawarkan prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk membantumu mencapai kedamaian pikiran dan kestabilan emosi, meskipun dunia di sekitarmu sedang kacau. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh emosi negatif, video ini akan membimbingmu melalui 5 langkah praktis dan mendalam agar kamu tidak pernah lagi marah kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang menyakitimu sekalipun. Dan sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe untuk channel Jejak Stoik. Di sini kita belajar bersama membangun ketenangan batin, kekuatan berpikir, dan cara hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebijaksanaan kuno, khususnya dari filsafat Stoikisme. Dengan berlangganan, kamu tidak hanya mendapatkan wawasan, tapi juga bergabung dalam perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana setiap harinya. 1. Pahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahamannya sendiri. Salah satu hal paling mendasar yang harus kita pahami jika ingin berhenti marah kepada orang lain adalah ini. Setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan kesadarannya sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar jika benar-benar kita hayati. Bayangkan seseorang yang memotong antrean di depanmu. Reaksi spontanmu mungkin adalah marah, merasa tidak dihargai, atau ingin menegurnya secara keras. Namun jika kamu berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, mengapa orang ini melakukan itu? Kamu akan menyadari satu hal. Ia tidak bertindak dari pemahaman yang sama denganmu. Mungkin ia tidak diajarkan soal sopan santun seperti yang kamu pahami. Mungkin ia sedang terburu-buru karena kondisi darurat. Atau mungkin ia memang belum memiliki kesadaran bahwa tindakannya merugikan orang lain. Apapun alasannya, itu muncul dari kerangka berpikir dan pengalaman hidup yang berbeda dari milikmu. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang berbuat salah, jangan marah. Tanyakan dalam hati, apakah aku sendiri selalu benar? Apakah aku tidak pernah berbuat salah karena ketidaktahuanku?" Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tetapi kita belajar untuk tidak menanggapi kesalahan itu dengan kemarahan, karena marah hanya akan memperkeruh keadaan dan merusak kedamaian batin kita sendiri. Coba pikirkan, seberapa sering kita marah karena kita berharap orang lain bertindak seperti kita, berpikir seperti kita, dan memahami dunia seperti kita? Dan setiap kali ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita merasa kecewa dan marah. Padahal tidak ada satupun manusia yang lahir dengan peta kehidupan yang sama. Pendidikan, lingkungan, trauma, kepercayaan, hingga cara mereka dibesarkan, semua membentuk persepsi yang berbeda-beda. Maka sangat tidak realistis jika kita berharap setiap orang memiliki kesadaran dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kita. Menariknya, ketika kita mengubah sudut pandang ini dari orang ini menyebalkan menjadi orang ini belum tahu cara yang lebih baik, kita mulai menggeser kemarahan menjadi pengertian. Dan dari pengertian itu lahirlah ketenangan. Kita tidak lagi merasa perlu melawan atau menyerang balik, karena kita sadar bahwa tidak semua orang sedang sadar saat mereka menyakiti kita. Epictetus, filsuf Stoik lainnya, mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh kejadian, tetapi oleh pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Jadi ketika seseorang menyakiti kita,
tindakan mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa untuk membuat kita marah. Kitalah yang memberi izin kepada pikiran kita untuk merasa terganggu. Jika kita mengubah pemahaman, maka reaksi kita pun akan berubah. Misalnya seseorang menghinamu dengan kata-kata kasar. Jika kamu meyakini bahwa harga dirimu ditentukan oleh omongan orang lain, kamu akan langsung terbakar emosi. Tapi jika kamu sudah menyadari bahwa hinaan tersebut hanyalah refleksi dari ketidaksadaran dan masalah dalam diri orang itu sendiri, kamu tidak akan merasa tersinggung. Kamu akan melihatnya seperti seseorang yang sedang tersesat dan belum tahu jalan pulang. Semakin kita menyadari bahwa setiap orang sedang bertindak dari tingkat kesadarannya masing-masing, semakin besar ruang sabar dan pengertian dalam diri kita. Kita mulai menyadari bahwa kemarahan bukanlah tanda kekuatan, tetapi reaksi impulsif yang muncul saat kita belum menguasai diri sendiri. Memahami ini tidak akan langsung membuat kita berhenti marah dalam semalam. Tapi ini akan memulai proses panjang menuju ketenangan. Setiap kali kamu merasa kesal, cobalah untuk berkata dalam hati, "Ia bertindak berdasarkan pemahamannya dan aku bertanggung jawab atas reaksiku." Kalimat sederhana ini bisa menjadi jembatan antara amarah dan ketenangan, antara reaksi dan kesadaran. Pada akhirnya, memilih untuk tidak marah bukan berarti kita membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan mereka mengendalikan batin kita. Kita bisa bersikap tegas tanpa marah, menegur dengan bijak tanpa menyerang, dan tetap menjaga martabat diri tanpa harus kehilangan ketenangan. Dengan menyadari bahwa semua orang bertindak berdasarkan pemahaman yang mereka miliki saat ini, kita belajar untuk lebih bijak dalam menghadapi dunia yang penuh perbedaan ini. Dan itulah langkah awal menuju kebebasan sejati dari kemarahan. 2. Latih diri untuk tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi. Salah satu penyebab utama kemarahan adalah kecenderungan kita untuk mengambil segala sesuatu secara pribadi. Ketika seseorang bersikap tidak sopan, kita langsung menganggap itu sebagai serangan terhadap harga diri kita. Ketika atasan mengkritik pekerjaan kita, kita merasa seolah-olah sedang direndahkan. Ketika teman tidak membalas pesan, kita langsung berpikir bahwa kita sedang diabaikan. Padahal kenyataannya, tidak semua hal yang terjadi itu benar-benar tentang diri kita. Inilah jebakan ego yang halus namun sangat kuat. Ego membuat kita meletakkan diri di pusat segala hal, dan dari sinilah kemarahan seringkali tumbuh. Kita merasa harus dihormati, dihargai, dimengerti, dan diperlakukan dengan cara tertentu. Begitu ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita langsung terluka lalu marah. Filsuf Stoik seperti Epictetus menekankan pentingnya membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Perkataan orang lain, sikap mereka, keputusan mereka, semua itu bukan wilayah kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah persepsi dan reaksi kita terhadapnya. Maka ketika seseorang berkata kasar atau bertindak menyakitkan, sebenarnya kita punya dua pilihan. Bereaksi secara impulsif dengan rasa marah atau mengambil jarak sejenak dan melihat situasi itu tanpa merasa diserang secara pribadi. Melatih diri untuk tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi bukan berarti kita menjadi apatis atau membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Justru sebaliknya, kita belajar untuk menjaga kejernihan pikiran. Kita bertanya, apakah ini benar-benar tentang aku, atau ini hanya ekspresi dari kondisi batin orang itu sendiri? Lebih sering daripada yang kita duga, jawaban yang jujur adalah, ini bukan tentang aku. Coba renungkan, seseorang yang marah-marah di jalanan, membunyikan klakson tanpa henti dan memaki pengemudi lain, apakah itu karena kamu pribadi? Tentu tidak. Bisa jadi dia sedang stres karena masalah rumah tangga, tekanan pekerjaan, atau hanya kurang tidur. Tapi kalau kamu mengambil perilakunya secara pribadi, kamu akan ikut terbakar. Padahal kamu bisa memilih untuk tetap tenang, menyadari bahwa itu bukan serangan pribadi, dan melanjutkan harimu dengan damai. Banyak orang yang menyakiti orang lain bukan karena niat jahat, tapi karena mereka sendiri sedang kesulitan. Dan seringkali, kita hanya kebetulan berada di jalur pelampiasan mereka. Kita bisa menjadi sasaran tembak dari emosi yang tidak ada hubungannya dengan diri kita. Jika kita selalu menafsirkan tindakan orang lain sebagai serangan,
terhadap identitas kita, kita akan hidup dalam ketegangan yang konstan. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan bahwa saat kamu bangun di pagi hari, sadarlah bahwa hari ini kamu mungkin akan bertemu orang yang egois, kasar, dan bodoh. Tapi kamu punya pilihan, apakah kamu akan membiarkan mereka meracuni batinmu, atau kamu akan tetap menjaga kendali atas dirimu sendiri. Sikap inilah yang harus dilatih, menyadari bahwa dunia tidak berkewajiban memperlakukan kita sesuai harapan kita, dan bahwa kedamaian kita tidak boleh tergantung pada tindakan orang lain. Latihan ini memang tidak mudah. Kadang-kadang kita merasa sangat yakin bahwa kita diperlakukan tidak adil, dan emosi itu muncul dengan kekuatan besar. Namun, semakin sering kita mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukan tentang aku, semakin cepat kita bisa menenangkan diri. Kita mulai menyadari bahwa kemarahan hanyalah reaksi otomatis dari ego yang merasa tersinggung, dan bahwa kita tidak wajib tunduk pada reaksi itu. Satu latihan praktis yang bisa dilakukan adalah ini. Setiap kali kamu merasa marah karena perlakuan seseorang, tarik napas dan tanyakan dalam hati, apa benar ini tentang diriku? Apakah aku pasti tahu niat orang itu? Apa mungkin ada hal lain yang terjadi dalam hidupnya yang aku tidak tahu? Dengan bertanya seperti itu, kamu memberi dirimu ruang untuk tidak langsung bereaksi, dan kamu mulai membangun jarak emosional yang sehat. Ini bukan bentuk penyangkalan, tapi bentuk kematangan. Kamu tetap menyadari bahwa kamu tidak pantas diperlakukan buruk, tapi kamu juga cukup bijak untuk tidak membiarkan perlakuan itu mengendalikan emosimu. Dengan tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi, kamu membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Kamu tidak lagi merasa harus membalas dendam, membuktikan diri, atau mempertahankan harga diri di setiap saat. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal layak mendapat respons emosional yang besar. Banyak hal bisa dibiarkan berlalu, cukup dengan pemahaman bahwa itu bukan tentang dirimu. Dan ketika kamu mulai hidup dengan prinsip ini, kamu akan merasakan sebuah perubahan besar. Hatimu menjadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan kamu lebih jarang marah. Karena kamu tidak lagi menjadi tawanan dari ego yang mudah tersinggung. Kamu menjadi pemilik dirimu sendiri. Ketiga, kendalikan harapan, jangan terlalu banyak menggantungkan diri pada orang lain. Salah satu sumber kemarahan yang paling halus tapi kuat adalah harapan yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita sering kali membayangkan bahwa orang akan memperlakukan kita dengan baik, akan memahami maksud kita, akan hadir ketika kita butuh, akan menjaga ucapan mereka, dan akan menghormati perasaan kita. Namun kenyataannya, dunia tidak bekerja seperti itu. Dan ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, kecewa pun muncul, dan dari kekecewaan, marah pun lahir. Stoikisme mengajarkan bahwa kita perlu mengendalikan harapan, bukan menghapusnya sepenuhnya, melainkan menyadari bahwa harapan yang terlalu tinggi kepada orang lain adalah bentuk lain dari kebergantungan. Dan kebergantungan emosional ini bisa sangat merusak ketenangan batin kita. Kita sering tidak sadar bahwa kita sudah terlalu menggantungkan diri pada orang lain, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya kita kendalikan sendiri. Misalnya, kita berharap pasangan selalu tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita mengatakannya. Kita berharap teman akan selalu setia, selalu ada, dan tidak pernah mengecewakan. Kita berharap rekan kerja bisa memahami standar kerja kita tanpa kita arahkan. Lalu, saat semua itu tidak terjadi, kita merasa dikhianati, sakit hati, dan akhirnya marah. Padahal yang menyakitkan bukan hanya perilaku mereka, tapi ekspektasi kita yang tidak realistis. Filsuf Stoik Seneca menulis bahwa semakin besar harapanmu kepada orang lain, semakin rentan dirimu terhadap penderitaan. Kata-kata ini bukan ajakan untuk menjadi sinis atau membenci orang. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk mandiri secara emosi, agar kita tidak mudah runtuh hanya karena orang lain tidak memenuhi harapan kita. Ada satu prinsip sederhana namun dalam, jangan berharap orang akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka. Karena setiap orang hidup dalam kerangka pikir, nilai, dan prioritas yang berbeda. Apa yang kamu anggap penting, belum tentu penting bagi orang lain. Dan yang kamu jaga dengan hati-hati, bisa jadi diabaikan oleh orang lain tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Jika kamu tidak menyadari ini, kamu akan terus merasa disakiti, padahal sumbernya adalah harapanmu sendiri yang terlalu tinggi. Lalu bagaimana mengubah pola ini? Pertama, latihlah diri untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Jika kamu bersikap baik kepada orang lain, lakukan karena itu mencerminkan siapa dirimu, bukan karena kamu ingin mereka membalasnya. Jika kamu membantu, memberi dukungan atau mendengarkan, jadikan itu bagian dari nilai pribadimu, bukan sebagai alat tukar. Dengan cara ini, kamu tetap bisa bersikap baik, tapi tidak akan kecewa jika tidak dibalas dengan cara yang sama. Kedua, kurangi asumsi bahwa orang lain akan mengerti maksudmu tanpa kamu jelaskan. Banyak konflik dan kemarahan muncul karena kita terlalu berharap orang lain bisa membaca pikiran kita. Padahal komunikasi itu kunci. Jangan menggantungkan dirimu pada pemahaman orang lain. Jelaskan apa yang kamu butuhkan, nyatakan perasaanmu dengan jujur, dan terimalah bahwa mereka tetap punya kebebasan untuk merespons sesuai cara mereka. Ketiga, belajarlah menyandarkan kebahagiaan dan ketenangan pada dirimu sendiri. Jangan menjadikan perlakuan orang lain sebagai tolok ukur harga dirimu. Jika kamu terus berharap bahwa orang lain harus bersikap adil agar kamu bisa merasa damai, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke tangan orang lain. Padahal, kedamaian yang sejati adalah ketika kamu bisa tetap tenang, bahkan saat orang lain tidak memenuhi ekspektasimu. Bayangkan seseorang yang kamu percaya tidak menepati janji. Kamu kecewa, dan kecewa itu bisa berubah jadi marah. Tapi sebelum kemarahan itu menyebar dalam hatimu, tanyakan, apakah aku sudah berharap terlalu tinggi? Apakah aku sudah memberi terlalu banyak beban pada orang ini untuk membuatku bahagia? Jika jawabannya ya, maka kamu tahu bahwa solusinya bukan hanya pada mereka, tapi pada dirimu sendiri. Lepaskan harapan itu dan ambil kembali kendali emosimu. Kebebasan emosional akan muncul saat kamu sadar bahwa kamu tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa damai. Kamu bisa tetap baik meskipun dibalas dengan buruk. Kamu bisa tetap jujur meskipun orang lain bersikap manipulatif. Kamu bisa tetap menghargai dirimu meskipun tidak semua orang mengerti nilaimu. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang diajarkan dalam stoikisme. Jangan salah paham, ini bukan ajakan untuk menarik diri dari hubungan atau tidak mempercayai siapapun. Ini adalah ajakan untuk tidak menggantungkan pusat kebahagiaanmu pada orang lain. Dengan begitu, ketika orang mengecewakanmu, kamu bisa tetap tenang. Kamu tidak terperangkap dalam siklus marah, menyalahkan, atau menyimpan dendam. Kamu menjadi lebih bijak dalam memilih kapan harus berharap kepada siapa dan dalam batas yang sehat. 4. Fokus pada reaksi, bukan situasinya. Salah satu ajaran paling penting dalam stoikisme adalah bahwa bukan peristiwa yang membuat kita marah, tetapi cara kita bereaksi terhadap peristiwa itu. Dalam banyak kasus, situasinya mungkin memang tidak ideal. Orang lain bisa bertindak tidak adil, berkata kasar, atau mempermalukan kita di depan umum. Tapi yang menentukan apakah kita akan merasa damai atau meledak dalam amarah bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan bagaimana kita menanggapi kejadian tersebut di dalam pikiran kita. Filsuf Epictetus mengatakan, bukan hal-hal di luar sana yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap hal-hal itu. Kalimat ini sederhana, namun memiliki kedalaman yang luar biasa. Artinya, jika kita merasa marah, itu karena kita telah memilih untuk menilai bahwa situasi tersebut pantas untuk membuat kita marah. Kita memberi kuasa kepada keadaan atau kepada orang lain untuk mengendalikan emosi kita. Dan disinilah akar masalahnya. Sebagian besar dari kita hidup dengan pola pikir reaktif. Saat seseorang berbicara kasar, kita merasa wajar untuk membalas dengan kemarahan. Saat ada orang yang mempermalukan kita, kita merasa pantas untuk membenci. Kita merasa situasi memaksa kita untuk merasa buruk. Padahal, kita selalu memiliki ruang jeda kecil antara stimulus dan respons. Dalam ruang jeda itu, tersimpan kebebasan kita untuk memilih. Bereaksi dengan tenang atau terjebak dalam amarah yang meluap. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah mengalami situasi buruk. Ia mungkin tetap mengalami hinaan, pengkhianatan, dan perlakuan tidak adil.
Namun perbedaannya terletak pada responnya. Ia tidak serta-merta bereaksi secara impulsif. Ia berhenti sejenak, memeriksa emosinya, dan memilih reaksi yang sejalan dengan nilai dan tujuan hidupnya. Dan karena itu ia tetap tenang di tengah badai. Bayangkan situasi berikut ini. Seseorang di tempat kerja berbicara kasar kepadamu tanpa alasan yang jelas. Dua orang berbeda bisa memberikan dua reaksi yang sangat berbeda. Yang satu langsung marah, membentak balik, dan suasana pun memanas. Sementara yang lain, meskipun merasa tidak nyaman, memilih untuk tidak merespons secara emosional, melainkan mengamati, memahami bahwa orang itu mungkin sedang dalam kondisi emosional tertentu, dan merespons dengan tenang. Perbedaan itu tidak disebabkan oleh situasinya, karena situasinya sama, tetapi oleh cara mereka merespons. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, kita tidak bisa mengatur bagaimana orang akan berbicara kepada kita. Kita bahkan tidak bisa memastikan bahwa setiap orang akan bersikap adil. Tapi kita selalu bisa mengontrol diri sendiri, termasuk pikiran dan reaksi kita. Dan ketika kita mengubah fokus dari apa yang terjadi padaku, menjadi bagaimana aku meresponsnya, kita memulihkan kekuasaan kita atas kehidupan kita sendiri. Latihlah dirimu untuk bertanya dalam hati setiap kali emosi mulai membuncah. Apakah aku benar-benar harus marah terhadap ini? Apa gunanya aku marah sekarang? Apakah aku akan menyesali reaksi ini nanti? Adakah cara lain untuk menanggapi ini dengan lebih tenang dan terhormat? Dengan bertanya seperti itu, kamu sedang membangun otot kesadaran. Kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan, melainkan pemimpin dari dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa amarah itu mahal. Ia menguras energi, merusak relasi, dan seringkali membawa kita pada tindakan-tindakan yang kita sesali di kemudian hari. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam memilih kapan kamu memberi ruang bagi amarah dan kapan kamu perlu berdiri kokoh dalam ketenangan. Bukan berarti kamu harus menjadi manusia yang pasif dan menoleransi semua hal buruk. Namun kamu bisa tetap tegas tanpa harus marah. Kamu bisa menyampaikan ketidaksetujuan dengan kepala dingin. Kamu bisa membela dirimu tanpa perlu membalas dengan dendam. Justru dalam ketenangan itulah kekuatan sejati berada. Satu prinsip penting dalam stoikisme adalah bahwa kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk marah tanpa izin kita sendiri. Bahkan ketika kamu merasa benar-benar dilukai oleh seseorang, kamu tetap bisa memilih untuk tidak memberikan kendali atas pikiran dan emosimu kepada orang itu. Karena ketika kamu membiarkan amarah menguasai dirimu, secara tidak langsung kamu berkata, kendali atas diriku ada di tangan orang lain. Dan itu bertentangan dengan kebebasan batin yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Jadi, mulai hari ini, biasakan diri untuk memindahkan fokusmu. Jangan terlalu larut dalam meratapi situasi atau menyalahkan orang lain. Tanyakan saja, bagaimana aku bisa merespons ini dengan cara yang membuatku tetap tenang, terhormat, dan bijaksana. Dengan begitu, kamu tidak hanya sedang menghindari amarah, tapi juga sedang membangun ketangguhan mental dan kebijaksanaan hidup yang langka. Kelima, latih diri dengan refleksi harian dan meditasi emosional. Salah satu cara paling efektif untuk menghindari kemarahan adalah dengan melatih kesadaran diri secara rutin melalui refleksi harian dan meditasi emosional. Kebiasaan ini diajarkan secara konsisten oleh para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, maupun Epictetus. Mereka menyadari bahwa manusia seringkali terjebak dalam amarah bukan karena situasinya luar biasa buruk, tetapi karena tidak adanya jeda untuk merenung dan memahami diri sendiri. Refleksi harian bukanlah aktivitas yang rumit. Cukup dengan menyediakan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk melihat kembali apa saja yang telah kamu alami dalam sehari. Apa yang membuatmu terganggu? Bagaimana kamu meresponsnya? Apakah responsmu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang? Adakah hal yang bisa kamu perbaiki besok? Dengan bertanya seperti itu setiap hari, kamu sedang membangun kesadaran akan pola emosimu. Kamu mulai menyadari bahwa mungkin ada pemicu-pemicu tertentu yang selalu membuatmu reaktif. Mungkin kamu mudah tersinggung ketika seseorang mengkritikmu, atau kamu cepat marah ketika merasa tidak dihargai. Semua itu bisa dikenali lewat refleksi yang jujur.
Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations menuliskan renungan pribadinya setiap hari. Ia adalah seorang kaisar, pemimpin dunia pada zamannya. Namun alih-alih membiarkan egonya tumbuh liar, ia justru memilih untuk bercermin setiap hari terhadap pikirannya sendiri. Ia menuliskan kegagalannya, emosinya, kekhawatirannya, dan tekadnya untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dan adil. Jika seorang kaisar Romawi saja bisa meluangkan waktu untuk refleksi dan mengendalikan diri, maka kita pun mampu. Di samping refleksi, meditasi emosional juga sangat berguna untuk melatih ketenangan. Meditasi emosional tidak selalu berarti duduk bersila dengan mata tertutup berjam-jam. Kamu bisa melakukannya hanya dalam beberapa menit setiap pagi, atau kapanpun kamu merasa emosimu mulai tidak stabil. Fokuskan perhatianmu pada napas. Rasakan napas masuk dan keluar. Biarkan pikiran-pikiran datang dan pergi tanpa perlu diikuti atau dilawan. Ketika kamu menyadari adanya emosi seperti marah, iri, atau kecewa muncul, cukup amati. Jangan langsung menilai. Biarkan emosi itu hadir tanpa memberinya kekuasaan untuk mengendalikan tindakanmu. Tujuan dari meditasi ini bukan untuk mengusir emosi, tetapi untuk mengenalinya lebih dalam dan memutus siklus reaksi otomatis. Dengan begitu, kamu belajar menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah kamu bisa memilih apakah kamu akan membalas dengan marah atau memilih untuk tetap tenang dan bijaksana. Jika dilakukan secara konsisten, latihan ini akan memberikan efek yang sangat besar dalam kehidupan sehari-harimu. Kamu akan menjadi lebih tanggap, bukan reaktif. Kamu tidak lagi terpancing oleh hal-hal kecil. Kamu bisa melihat segala sesuatu dengan jarak emosional yang sehat. Kamu tidak menekan emosi, tapi juga tidak diperbudak olehnya. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pribadi yang tenang berarti mematikan emosi. Padahal tidak demikian. Menjadi tenang artinya kamu berteman dengan emosimu, bukan dijajah oleh mereka. Kamu tahu kapan harus merasakan, kapan harus melepaskan, dan kapan harus bertindak. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan latihan yang teratur, bukan dengan nasihat, sesaat, atau motivasi singkat. Cobalah mulai malam ini. Ambil pena dan kertas, lalu tulislah. Apa yang membuatmu terganggu hari ini? Apakah kamu membalasnya dengan marah atau dengan pengertian? Apa yang bisa kamu lakukan besok agar lebih tenang? Tak perlu sempurna. Bahkan satu paragraf jujur tentang emosimu jauh lebih bermanfaat daripada 1000 kata tentang teori. Dengan melakukan ini setiap hari, kamu sedang membangun pondasi batin yang kuat. Dan ingatlah, orang-orang yang paling sulit diprovokasi bukanlah mereka yang tidak punya musuh, tetapi mereka yang telah melatih pikirannya untuk tetap tenang meskipun berada di tengah kekacauan. Meditasi emosional dan refleksi harian bukan hanya praktik spiritual, melainkan juga senjata psikologis yang luar biasa ampuh. Di tengah dunia yang serba cepat, di mana orang mudah tersinggung dan marah karena hal sepele, menjadi seseorang yang reflektif dan sadar diri adalah sebuah keunggulan langka. Kamu menjadi sulit dijatuhkan karena kamu telah menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu sendiri. Jadi bila kamu ingin tidak mudah marah pada siapapun, mulailah dari dirimu. Latih kesadaranmu setiap hari. Duduklah bersama pikiranmu. Hadapi emosimu dengan jujur, karena dalam keheningan itulah kamu akan menemukan kekuatan sebenarnya. Bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk menguasai dirimu sendiri. Marah bukanlah tanda kekuatan, melainkan cerminan dari kehilangan kendali atas diri sendiri. Untuk hidup dengan tenang dan tidak dikendalikan oleh emosi, kita perlu melatih pikiran dan hati setiap hari. Dengan memahami perspektif orang lain, tidak mengambil sesuatu secara pribadi, mengelola harapan, memfokuskan diri pada reaksi, serta melakukan refleksi rutin, kita perlahan membebaskan diri dari belenggu kemarahan. Hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang menguasai cara meresponsnya. Dan ketika kita berhasil menaklukkan kemarahan, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih damai, tapi juga lebih kuat dan berpengaruh dalam diam.